warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersholawat, kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Fahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inti Nusantari Putri. Saya dari kelas 1A, program studi Diploma 3 Keperawatan. Seperti yang kita tahu, kita pernah dihadapkan oleh situasi sulit, di mana setiap kegiatan yang biasa kita lakukan itu harus terhenti akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam proses pembelajaran pun, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, namun harus dilakukan secara daring atau online. Sehingga banyak sekali dampak yang ditimbulkan dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan topik dampak perkuliahan daring atau online pasca pandemi COVID-19 bagi mental remaja. Hadirin yang berbahagia, tentu kita tidak asing lagi dengan pandemi COVID-19 ini, di mana peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus pada tahun 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Selama pandemi berlangsung, pembelajaran semakin terbatas dan kita lebih sering bertatap muka secara virtual, itu pun dengan waktu dan durasi yang hanya sebentar, jadi tidak maksimal rasanya. Kuliah daring tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap mahasiswa. Dampak positif yang ditimbulkan yang pertama yaitu memiliki waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Dengan adanya kuliah daring, maka mahasiswa bisa memiliki waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya, sehingga kita bisa memaksimalkan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Dan walaupun ada tugas kelompok, mahasiswa hanya perlu mengerjakannya di rumah masing-masing tanpa harus berkumpul dengan teman-teman. Yang kedua, mahasiswa dapat mereview atau merekam pembelajaran. Mahasiswa dapat melihat kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen karena materi itu sudah tersimpan di laptop atau di handphone. Sehingga mahasiswa bisa lebih memahami materi tersebut karena bisa dilihat secara ulang. Yang ketiga, ada perkuliahan dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Selama kuliah daring, semua aktivitas perkuliahan dilakukan di jejaring sosial. Mahasiswa hanya perlu melakukan perkuliahan melalui platform dan tidak harus pergi ke kampus gitu. Jadi bisa menghemat tenaga. Selanjutnya ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkuliahan online atau daring. Yang pertama yaitu sulit memahami materi yang telah diberikan oleh dosen, di mana bagi mahasiswa pemberian materi secara luring itu lebih bisa diterapkan oleh mahasiswa itu sendiri karena sulit untuk mahasiswa memahami materi ketika perkuliahan daring seperti itu. Mahasiswa merasa tidak diawasi secara langsung, sehingga mahasiswa bisa mudah mengalihkan perhatiannya ke objek lain, misalnya ke handphone. Yang kedua, yaitu ada sulit berkomunikasi dengan teman. Kita semua pasti setuju bahwa komunikasi itu akan lebih efektif bila dilakukan secara tatap muka atau secara langsung begitu. Tetapi dengan terhalangnya jarak, mahasiswa kadang kesulitan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, ada tugas menjadi lebih banyak. Tugas yang diberikan oleh dosen selama perkuliahan daring menjadi lebih banyak
dan deadline-nya pun cenderung singkat. Hal ini menyebabkan mahasiswa kesulitan untuk membagi waktu dan bingung hendak mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Selain dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkuliahan daring atau online, ada juga dampak yang ditimbulkan perkuliahan daring atau online pasca pandemi COVID-19 pada mental remaja. Di antaranya, yang pertama yaitu ada depresi. Terkadang ada saja orang tua yang tidak dapat mengerti kesulitan anaknya dalam perkuliahan daring seperti ini, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan anak merasa stres atau depresi. Sehingga ketika anak tersebut sudah stres dan depresi, itu anak tersebut tidak akan bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran karena pola tidur yang tidak teratur. Karena tadi yang jadi anak itu bergadang karena mengerjakan tugas, mengejar deadline yang sangat singkat. Sehingga pada akhirnya itu akan berdampak pada menurunnya prestasi dalam belajar. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan online seperti ini, diantaranya kita sebisa mungkin harus fokus dalam memahami materi yang telah diberikan oleh dosen. Dan ketika kita mengalami kendala, baik jaringan yang kurang stabil, usahakan kita jangan panik dan tetap rileks sambil menunggu jaringan stabil. Dan ketika kita ada materi yang tidak dipahami, kita bisa menanyakan kepada teman sekelas kita dengan cara berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas bersama, sehingga mahasiswa bisa mengerjakan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan dosen. Dan ada juga upaya yang bisa mahasiswa dilakukan dalam menjaga kesehatan mental diri masing-masing. Di antaranya, tetap santai menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Menghibur diri sendiri, sering bercerita kepada orang terdekat, misalnya kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merasa kuliah secara tatap muka atau luring yang seperti biasanya dianggap bisa lebih optimal, dan penyampaian materi yang diberikan oleh dosen bisa jauh lebih diterima daripada perkuliahan secara online atau daring yang memiliki banyak kendala bagi beberapa mahasiswa selama ini. Akan tetapi, tidak sedikit juga mahasiswa yang hanya menganggap dampak negatif saja dari perkuliahan daring ini. Dampak negatif tersebut itulah yang dapat menyerang mental mahasiswa. Dikarenakan banyaknya hambatan atau kendala, ini seharusnya pemerintah bisa menjadikan hal tersebut menjadi tolak ukur perkembangan pendidikan oleh pelajar, khususnya mahasiswa di Indonesia. Diharapkan mahasiswa bisa tetap semangat dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, memotivasi diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentu menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tidak ada awalan tanpa adanya akhiran. Oleh karena itu, saya mengakhiri pidato sampai di sini. Jika ucapan saya atau tutur kata yang saya ucapkan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.